Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ibadah kurban. Kurban merupakan syariat Islam yang telah diamalkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu kedua anaknya Habil dan Qabil, dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam hingga saat ini. Adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan tertentu atas dasar perintahnya. Kurban hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ketentuan ibadah kurban. Syarat bagi orang yang berkurban. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Dan yang keempat, mampu dan cukup harta untuk berkurban. Syarat bagi hewan kurban. Yang pertama, sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan lengkap tubuhnya. Hewan kurban harus mencapai umur yang ditentukan syariat. Unta minimal berusia 5 tahun, sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, kambing minimal berusia 1 tahun, domba berusia minimal 1 tahun atau 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Seekor kambing atau domba digunakan untuk kurban 1 orang. Adapun unta, kerbau, dan sapi digunakan untuk kurban 7 orang. Dan yang terakhir diperoleh dengan cara yang halal. Rukun kurban. Yang pertama, niat berkurban karena Allah. Yang kedua, orang yang menyembelih. Yang ketiga, hewan yang disembelih. Dan yang keempat, alat untuk menyembelih. Sedangkan waktu dilaksanakannya berkurban yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tempat penyembelihan hewan kurban dianjurkan di dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha atau di lapangan terbuka. Kemudian pembagian daging kurban. Sepertiga yang pertama diperuntukkan untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Sepertiga lainnya untuk karib kerabat dan tetangga, dan sepertiga lagi untuk disediakan bagi fakir dan miskin. Sunnah-sunnah dalam berkurban. Yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih oleh orang yang berkurban. Jika tidak mampu, hendaknya menghadiri proses penyembelihan. Yang kedua, disunahkan kurban dengan hewan kurban yang paling gemuk, paling mahal, dan paling berharga bagi pemiliknya. Yang ketiga, tidak memotong rambut dan kuku orang yang berkurban serta hewan kurban setelah memasuki bulan Dzulhijjah. Yang keempat, menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Kemudian tata cara berkurban. Yang pertama,
berniat kurban karena Allah. Yang kedua, membaca basmalah dan sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, bertakbir. Yang keempat, membaca doa berikut: Allahumma minka walaka wa am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Dan yang terakhir, menyembelih hewan kurban dengan tata cara penyembelihan Islami. Hikmah ibadah kurban. Yang pertama, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, memupuk solidaritas, empati, dan kepedulian di masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang di antara sesama manusia. Yang kelima, mengajarkan untuk mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menghapus ketamakan dan menumbuhkan sifat dermawan. Yang untuk materi kurban cukup sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi